Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ardila Ilham dengan NIM 22650 Nur 16. Pada video kali ini saya akan mereview materi pertama, yaitu Computer Security, di mana Computer Security adalah keamanan komputer. Kita masuk ke bagian yang pertama. Keamanan komputer mengapa dibutuhkan? Di sini poin terpentingnya di sini ada dua. Yang pertama, information based society, yaitu menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat. Menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. Yang poin yang kedua itu adalah infrastruktur jaringan komputer, seperti LAN dan internet, memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat, sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan atau security hole. Kejahatan komputer semakin meningkat karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah aplikasi bisnis berbasis IT dan jaringan komputer. Yang kedua adalah desertasi server. Yang ketiga adalah transisi dari angel vendor dan multi vendor. Yang keempat di sini meningkatnya kemampuan akses dan kurangnya kemampuan pengguna sistem. Dia ini biasa terjadi di bagian perusahaan-perusahaan. Yang berikutnya adalah kesulitan penegakan hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Maksudnya di sini belum ada hukum yang mengatur undang-undang tentang keamanan komputer. Yang berikutnya adalah semakin kompleks sistem yang digunakan, semakin besar source kode program yang digunakan. Nah, yang terakhir adalah berhubungan dengan jaringan dengan internal. Berikutnya adalah pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak tidak berwenang atau jahat. Keamanan komputer mencakup segala aspek yang berhubungan dengan potensi terhadap pengguna, penyebar, dan manipulasi informasi digital. Prinsip dasar keamanan komputer. Yang pertama adalah kerahasiaan. Ada 2 poin dalam kerahasiaan ini, yaitu menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Biasa orang menggunakan enkripsi. Contohnya di sini yang harus dijaga kerahasiaannya seperti data bersifat pribadi, yaitu nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya, dan data-data milik perusahaan. Yang kedua adalah keaslian. Ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah menjamin bahwa data atau informasi yang dimiliki terjaga keaslian, tidak berubah tanpa pemilik informasi. Merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Yang poin kedua adalah dalam keaslian terdapat 2 mekanisme pengamanan, yaitu mekanisme privatis dan mekanisme dekriptif. Yang ketiga adalah ketersediaan. Berhubung dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan, artinya informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user atau pengguna dan dapat dengan cepat diakses. Prinsip yang keempat adalah autentikasi. Metode untuk menyatakan informasi betul-betul asli atau orang yang memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Terdapat beberapa metode autentikasi yang umum digunakan dalam keamanan komputer, seperti autentikasi berbasis kata sandi, autentifikasi berbasis kunci publik atau FreeSat, autentifikasi berbasis biometrik, dan sebagainya. Yang kelima adalah oterisasi. Di sini apa itu oterisasi? Adalah
Memastikan bahwa pengguna hanya mengakses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah pengguna yang tidak sah atau menyalahgunakan hak akses. Dengan memberi hak akses yang tepat, sistem dapat mengontrol akses pengguna dan menjaga keamanan sumber daya informasi yang sensitif. Yang poin terakhir adalah tidak dapat dibantah. Non-publication atau tidak dapat dibantah merujuk pada konsep dalam keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat dibantahkan bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Dalam keamanan komputer, secara umum di sini ada beberapa ancaman, yaitu ancaman yang pertama adalah manusia, di mana manusia ini hacking atau rating atau siapa saja yang berusaha telah mengakses sistem tanpa izin dari pihak berwenang bertujuan untuk melakukan pencurian data atau informasi yang merusak. Yang kedua, poin kedua adalah memasukkan program ilegal seperti virus. Yang poin yang ketiga itu adalah kemampuan user atau pengguna terbatas dalam menggunakan dan memelihara sistem secara rendahnya dan serta rendahnya kesadaran keamanan sistem. Ini biasa terjadi pada ancamannya terdapat pada manusia. Yang kedua adalah ancaman yang dari hardware failures. Yang poin pertama adalah tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Poin yang kedua adalah terjadinya korsleting listrik yang dapat mengakibatkan hentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem. Yang poin yang ketiga adalah segala macam bentuk pengguna baik fisik berdampak langsung merupakan tidak langsungnya terhadap perangkat. Untuk yang ketiga adalah ancaman yang ketiga adalah software failure. Yang ada 3 poin juga di sini. Yang pertama adalah adanya kesalahan terhadap sistem operasi, yang kedua adanya kesalahan saat mengupdate program, yang poin yang ketiga adalah uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Ancaman keamanan komputer yang keempat adalah alam, berupa ancaman yang bisa saja tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya yang terjadi pada alam. Di sini adalah ancaman keamanan komputer menurut David Ilkov. Berdasarkan lubang keamanan, ancaman keamanan dapat diklarifikasi menjadi 4, yaitu keamanan yang bersifat fisik. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu denial of service, dilakukan pemisahan dengan memastikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja karena yang diulang-ulang adalah banyaknya jumlah pesan. Yang ketiga adalah warping atau hal-hal berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan juga dapat diakses dalam kelas ini. Yang ketiga adalah sistem hot yang bertujuan dibanjiri oleh permintaan sehingga dia terjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat mengakibatkan macet sistem. Yang kedua adalah keamanan dalam beroperasi. Di sini adanya produk yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termaksud prosedur setelah serangan post-attack software. Yang ketiga adalah keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi. Ada 3 enkripsi firewall dengan VPN. Yang keempat adalah keamanan berhubung dengan orang atau personal, yaitu identifikasi user, profil risiko orang tidak mempunyai akses pemakaian dan pengelola. Security attack models. Menurut William Salting, Network and Internal Security, serangan attack terdiri dari interruption atau
perangkat sistem menjadi rusak dan tidak tersedia. Serangan ini ditujukan kepada availability dari sistem. Contohnya serangan adalah denial of service attack. Yang kedua adalah interruption. Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses atau informasi. Contohnya seperti serangan ini adalah penyebaran atau string man in the middle, phishing and payload were very weak. Yang ketiga adalah modification. Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah template atau aset. Contoh dari serangan antara lain adalah mengubah isi data web dari site dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Yang keempat adalah fabrication, yaitu pihak tidak berwenang dapat mengubah hardware dengan software palsu untuk mengontrol sistem. Nah, security breach attention. Di sini ada 6 poin, yaitu SolarWinds supplement red access pada tahun 2020, yaitu serangan cyber ke SolarWinds, sebuah perusahaan perangkat lunak memproduksi alat manajemen jaringan dan infrastruktur IT. Serangan ini ke perusahaan besar seperti Microsoft, Firewall, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Yang kedua adalah Facebook Vulnerability Analysis Scandal pada tahun 2018. Perusahaan konsultasi politik mengumpulkan data-data pribadi dari 80 juta pengguna Facebook tanpa persetujuan mereka untuk membantu kampanye politik tertentu. Yang ketiga adalah Capital One Data Breach yang terjadi pada tahun 2019. Data sekitar 100 juta pelanggan dan calon pelanggan Capital One di Amerika Serikat dan Kanada dicuri oleh perantas, dan data yang dicuri memaksudkan nama, alamat, nomor telepon, dan sistem informasi keuangan. Yang keempat adalah Major Internet Data Breach. Terjadi pada tahun 2018, informasi pribadi sekitar 500 juta pengguna Major di seluruh Indonesia termaksud nama, alamat, email, nomor telepon, dan nomor password yang dicuri oleh perantas. Nah, di sini adalah 15 kasus ternyata akibat jebolnya sistem keamanan komputer di Indonesia, yaitu pertama ada bobolan situs web KPU pada pemilu 2019, yang kedua adalah serangan ransomware OneCry pada tahun 2017 yang menyerang banyak industri dan perusahaan di Indonesia. Yang ketiga adalah pembobolan situs web Koninfo oleh Herc pada tahun 2016. Yang keempat adalah pembobolan situs web Bank Mandiri pada tahun 2015. Yang kelima adalah serangan DDoS pada situs web BCA pada tahun 2014. Yang keenam adalah pembobolan database warga negara Indonesia di Malaysia pada tahun 2013. Pembobolan situs web PT Telkom pada tahun 2012 dan seterusnya. Nah, di sini terdapat 7 prinsip dasar keamanan sistem komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan atau polisi keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Yang kedua adalah keamanan sebagai intelijen dan keseluruhan sistem. Yang ketiga adalah penjelasan batasan keamanan fisik dan login yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Keempat, memastikan pengembangan atau dilatih tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak, mengurangi risiko tingkat yang dapat diterima, asumsikan bahwa sistem internet tidak aman. Yang terakhir adalah identifikasi potensi penukaran antar pengguna risiko dan meningkatkan atau menyeluruhkan pembiayaan dalam aspek lain efisiensi personal. Mungkin itu saja video dari saya tentang keamanan komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.